Pada saat Bapak zikir jahri sudah masuk ribuan, terus rasakan kehadiran Allah dalam kalbu, sampai ada getaran-getaran yang kuat di dalam kalbu sehingga air mata bercucuran. Tapi jangan di saat kita berjamaah, Pak. Ya, sembunyikan itu pada saat kita sedang sendiri. Ya, pada saat kita sedang sendiri. Nah, pada saat kita bermunajat di dalam zikir jahri, hadirkan Allah dalam kalbu kita dan tumpahkan isi hati kita kepada Allah. Kalau kurang juga di zikir jahri, benamkan keegoan kita pada saat zikir khafi. Kan pada saat kita ditalkin zikir, di situ apa sih? Menjerit. Jeritkan hatimu, jeritkan permohonanmu kepada Allah di dalam zikir udah jeritkan aja. Ya. Tiap hari menjerit, hari kedua menjerit, menangis, mewek di hadapan Allah. Ya, hari ketiga pada saat bangun malam juga melakukan hal yang sama sampai 40 hari. Bohong kalau andai kata nggak dijawab oleh Allah. Jadi jangan sampai berputus asa dan patah harapan di dalam bermunajat kepada Allah. Terus sungguh-sungguh di dalam ibadah, ya. Dan yang kedua adalah pada saat bermunajat kepada Allah, hadirkan hati kita hanya kepada Allah. Hudurul qalbi ilallah, ini yang menjadi cepatnya doa tersambung kepada Allah. Ya. Para ikhwan wal akhwat, kita lanjut ke pasal 6 di dalam kitab Al-Hikam. Terlebih dahulu mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita diberikan ilmu yang manfaat dan semoga bisa kita amalkan dan aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sultanil awliya ghasil adam Qutbil alamin Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati Syekhina Al-Karam Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad wa ila hadrati Syekhina Al-Karam Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Syekhina Al-Karam Syekh Ibn Athaillah Sakandari wa ila jami'i awliya Allah bihadhihi ad-dairah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, para ikhwan wal akhwat yang diberkati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita zikir istighosah. Dalam isi dari zikir istighosah itu apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Doa. Apa sih makna doa? Memohon pertolong atau memohon permintaan, doa, permohonan atau permintaan. Apalagi doa? Doa, apa sih arti doa? Permohonan ya? Ya. Permohonan kita kepada Allah karena banyak kebutuhan kita yang belum terpenuhi, sehingga kita meminta kepada
Allah. Ya. Tadi kita baca doa. Juga ada orang sakit, kita bacakan juga doa. Ada orang yang mau menikahkan anaknya, putra-putrinya, kita juga berdoa. Ya. Jadi doa itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan dan kebutuhan kita. Karena di dalam Al-Qur'an suratul Fatihah juga dinyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon. Ya, memohon itu berarti meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Sehingga antara ibadah dan doa itu menjadi satu kesatuan. Ya. Bahkan kata baginda Rasulullah, tarkut doa maksiat, meninggalkan doa dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi doa itu wajib kita lakukan Bapak Ibu. Ada doa yang dimintakan khusus terhadap permohonan dan segala kebutuhan kita, tapi ada doa yang kita tidak rasakan padahal kita sedang berdoa. Tadi khotaman itu bapak-bapak merasakan gak kita sedang berdoa? Kita itu sedang berdoa tadi di dalam hataman. Ya. Adab berdoa apa aja sih bapak-bapak? Bu, adab berdoa apa sih? Pertama, memohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Bahkan sebelum istighfar diawali dengan ila hadratin nabiyil dengan mengagungkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa sebab beliau doa kita tidak akan terbawa. Bapak Ibu sebelum berdoa selalu melantunkan Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa agar doa Bapak Ibu terbawa oleh baginda Muhammad sallallahu. Ibarat kata kita menyantelkan doa kita kepada baginda Muhammad. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan pada saat kita zikir jahar, zikir harian, diawali dengan apa? Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin, saya hadirkan, saya cantelkan diri saya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hadirkan diri saya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dilanjutkan dengan istighfar. Nah, pada saat dilanjutkan dengan istighfar ada pengakuan dalam diri kita, kita ini ahli dosa, ahli maksiat, ahli mungkarat. Pengakuan ini harus kita lakukan sebelum kita berdoa. Ini adab berdoa. Setelah kita istighfar kepada Allah, kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, tidak akan tertolak doamu disertai dengan memuji dan bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau andai kata kita baca doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru kita berdoa, ini namanya benar. Ya. Dengan asbab Nabi Muhammad maka doa akan terbawa. Nah, terus apalagi setelah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, kita memuji nama Allah. Walakal hamdu walakal syukru yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Itu memuji nama Allah di dalam kaifiyat berdoa. Tapi doa ala TKN itu sangat luar biasa, diawali oleh Fatihah, dilanjutkan dengan istighfar, dilanjutkan dengan sholawat, dilanjutkan lagi dengan memuji nama Allah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi a'tini maham la ilaha. Itu memuji nama Allah. Ya. Ada pengakuan di dalam diri kita bahwasanya tidak ada yang dipuji hanya Allah.
Tidak ada yang dituju hanya Allah, tidak ada yang dicintai, didambakan hanya Allah, tidak ada yang disandarkan, dikuasakan kecuali Allah. Tidak ada yang diagungkan, dibesarkan, disucikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mengagungkan nama Allah. Setelah itu dilanjutkan dengan menutup sayyiduna, sholawat lagi. Ya. Begitupun berdoa. Ya, setelah kita zikir jahri, adab berdoa, ya. Kita istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bersalawat lagi. Ya, memuji Allah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Baru dilanjutkan dengan permintaan-permintaan kita. Apa permintaan kita pada salat, pada saat kita bermunajat kepada Allah? Mohon selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad. Itu minta permohonan agar diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Memohon kepada Allah agar setiap segala sesuatu yang kita kerjakan dipermudah dan menjadi yang terbaik di sisi Allah. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu birahmatika ya arhamar rahimin. Memohon kepada Allah untuk agar dihapuskan segala dosa yang kita lakukan. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala maridan illa saqaita. Meminta kesehatan, keafiatan lahir dan batin. Ya. Jadi diawali dengan sholawat, diawali dengan memuji nama Allah, baru meminta kepada Allah dengan bahasa yang lembut, tidak tergesa-gesa, penuh dengan pengharapan. Dan yang terakhir, menghadirkan Allah pada saat berdoa. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak belajar tarekat. Kenapa Allah menyuruh kepada kita untuk berdoa? Di dalam surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 96 kalau tidak salah. Al-Ghafir itu Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum, Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, kata Allah. Memintalah engkau kepadaku, bermunajatlah engkau kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku perkenankan doamu. Pasti akan aku jawab permintaanmu. Masalah yang terjadi bisa jadi dijawab oleh Allah saat itu, atau ditunda hari yang akan datang, atau juga jawabannya, permohonannya dijawab oleh Allah untuk nanti stok pada hari kiamat. Terkadang kita sering berburuk sangka kepada Allah. Pernah nggak terjadi? Sering, ya. Sering. Contoh, Bapak ada proyek, dipanggil atasan atau dipanggil vendor. Pak Ferry, ini ada proyek benerin jalan di Letjen Suprapto sepanjang 1 kilo, ya, dengan nominal 150 miliar. Ya. Dengan mendengar uang 150 miliar, udah timbul di dalam pikiran kita, wah, bisa umroh, wah, bisa beli mobil Innova baru, bisa beli perumahan di wilayah Cempaka Putih Tengah, komplek Bank Mandiri. Terlihat, tergambar, padahal belum terjadi, padahal belum deal, padahal belum pasti, ya. Bukan berharap lagi. Kalau andai kata sudah merencanakan uang ini buat ini, buat ini, buat ini, itu bukan berharap lagi, tapi sudah menentukan. Padahal hasil itu urusan Allah. Ketentuan itu hak Allah, wilayah Allah, domain Allah, nggak bisa kita atur.
Kira-kira nih saya bertamu ke rumah bapak, saya atur tuan rumahnya, saya mau makan sate, kira-kira bapak marah nggak sama saya? Marah. Begitupun Allah marah. Nah, sehingga tertunda itu permintaan kita kepada Allah, padahal kita sudah sungguh-sungguh berdoa. Setiap malam kita bangun bermunajat agar proyek itu hasil. Setiap pagi kita cari fakir miskin untuk kita sedekahi agar proyek itu hasil. Udah sungguh-sungguh kita berdoa, sungguh-sungguh berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum dijawab. Kata Allah, jangan putus asa. Ya. Terkadang kita cepat putus asa. Bapak dulu punya anak, nih bapak kan udah umurnya udah setengah abad semua nih. Ya. Kira-kira kan dulu, sekarang mana punya cucu pak ya. Bapak anak umur setahun, 2 tahun, 3 tahun kalau minta itu ngerengek-ngerengek nggak? Saya tanya nih bapak. Nah, ada nih tukang es krim, Konelo, teng tong. Wah, denger tuh anak-anak tuh kan? Wah, ada es krim Konelo. Keluar, kepengen tuh es krim. Bapaknya lagi nonton TV, emaknya lagi masak. Masuk ke dalam rumah, bapaknya diseret-seret tangannya, minta cepet dibeliin es krim. Bapaknya lagi asik nonton, gak mau, ngerengek dia, nggak mau, semakin merengek, nggak mau juga, semakin menangis dia. Kira-kira sama orang tuanya dikabulin gak sih? Pak, dibeliin gak? Nah bapak udah merengek begitu belum mintanya sama Allah? Bu, udah merengek begitu belum mintanya sama Allah? Jadi kalau andai kata nggak dikasih, udah merengek lulu. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Dikasih sakit oleh Allah, misal sakitnya sakit diabetes atau jantung, ya, udah minum obat nggak sembuh-sembuh, tiap malam bangun munajat, udah tolak bala, ngasih fakir miskin, ya, tapi nggak kunjung sembuh. Bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi tahunan. Mungkin ada yang kurang meminta kita kepada Allah. Merengek kepada Allah dalam arti bermunajat kepada Allah sehingga Allah sayang sama kita, sehingga Allah senang dan ridho kepada kita. Dengan cara kita mendekat kepada Allah tidak lain dan tidak bukan dengan zikir jahri, dengan zikir khafi. Pada saat bapak zikir jahri sudah masuk ribuan, terus rasakan kehadiran Allah dalam kalbu, sampai ada getaran-getaran yang kuat di dalam kalbu sehingga air mata bercucuran. Tapi jangan di saat kita berjamaah pak, ya, sembunyikan itu pada saat kita sedang sendiri, ya, pada saat kita sedang sendiri. Nah, pada saat kita bermunajat di dalam zikir jahri, hadirkan Allah dalam kalbu kita dan tumpahkan isi hati kita kepada Allah. Kalau kurang juga di zikir jahri, benamkan keegoan kita pada saat zikir khafi. Kan pada saat kita ditalkin zikir, di situ apa sih? Menjerit. Jeritkan hatimu, jeritkan permohonanmu kepada Allah di dalam zikir udah jeritkan aja. Ya. Tiap hari menjerit, hari kedua menjerit, menangis, mewek di hadapan Allah. Ya, hari ketiga pada saat bangun malam juga melakukan hal yang sama sampai 40 hari. Bohong kalau andai kata nggak dijawab oleh Allah. Sama seperti permintaan anak kecil kepada orang tuanya. Ya. Jangan putus asa di dalam bermunajat kepada Allah, dan juga jangan mengatur Allah. Kadang berdoanya ngatur-ngatur Allah.
kepengen hal itu, permohonan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada seorang pedagang, ya, istrinya kepengen sesuatu, dia bermunajat bangun malam, ikhtiar dunia, terus bersedekah dan lain sebagainya, ya. Pada saat dia berdagang buka toko, rada sedikit memaksa kepada Allah, ya Rabb, sudah sekian hari saya bermunajat kepada Engkau, ternyata belum ada hasil untuk membahagiakan istriku misalnya. Nah, udah gitu istrinya memintanya sesuatu yang memang di luar kemampuan suaminya, ya, misalnya minta emas 100 gram, harganya misalnya 180 juta coba, ya. Suaminya bingung, ya. Akhirnya apa? Dia bermunajat, dia ikhtiar, ternyata belum terjawab. Ada sesuatu di dalam kolbunya, seakan-akan dia memaksa Allah, padahal belum tentu jikalau Allah ijabah, Allah berikan, Allah luluskan permohonan itu menjadi baik buat dirinya, bahkan menjadi mudarat dan tidak maslahat, ya. Yang kemarin saya ceritakan Sa'labah tuh, Rasul sudah tahu kalau Sa'labah dikasih kaya, maka Sa'labah jauh dari Rasul sudah tahu. Karena apa? Tidak ada halangan penghalang lagi pandangan Rasulullah dengan alam-alam gaib. Bahkan yang akan terjadi Rasul sudah tahu. Tahu Rasul kalau Sa'labah itu kalau dikasih kaya akan jauh dan bermaksiat kepada Allah, makanya Rasul tidak mengiyakan. Tapi karena dipaksa, karena meminta terus, ya didoakan oleh Rasulullah, ya. Jadi belum tentu sesuatu yang kita inginkan itu diijabah oleh Allah menjadi yang terbaik buat diri kita. Bisa jadi itu tidak maslahat buat diri kita. Ini dinyatakan oleh Ibnu Athaillah di dalam pasal 6, tertundanya pengabulan doa. La yakun ta'akhuru la yakun ta'akhur amadil ata'i ma'al ilha fi du'ai mujiban liyasika fahuwa dominanakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtar linafsika wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turid. Kata Ibnu Athaillah, terlambat datangnya permohonan atau dijawabnya permohonan dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ditangguhkan permohonan dari Allah, permohonan hambanya dari Allah, Allah tangguhkan. Permintaannya, doanya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti sudah dimohonkan berulang-ulang, mesti sudah diminta berdoa berulang-ulang, berkali-kali dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doanya ditangguhkan. Janganlah membuatmu patah harapan, ya. Janganlah membuat kamu putus asa di dalam berdoa. Karena Allah tahu dan Allah menjamin untuk mengabulkan permintaanmu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan. Jadi permintaanmu tidak terjawab, tidak dikabulkan oleh Allah, Allah sudah menjamin segala doamu akan Allah jawab sesuai dengan pilihan Allah. Apa yang Allah berikan kepada engkau itu yang terbaik buat engkau, ya. Walaupun engkau anggap itu tidak baik, tapi bagi Allah baik. Kalau Allah sudah bilang baik, maka semuanya menjadi baik. Dan menurut engkau itu baik, belum tentu baik di hadapan Allah. Contoh yang tadi saya sampaikan, kita kepengen kaya, ya. Menurut kita kaya itu udah beranggapan di dalam pikiran kita, udah berselancar tuh pikiran kita. Kalau saya jadi orang kaya, maka saya akan dermakan harta saya.
Kalau saya jadi orang kaya, maka saya akan kumpulkan anak yatim, maka anak yatim akan saya pelihara. Kalau saya jadi orang kaya, maka saya akan nyumbang masjid untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memakmurkan masjid. Kalau saya jadi orang kaya, wah, harapannya sudah banyak. Tapi kenyataannya kalau andai kata sudah kaya, apakah memang demikian? Belum tentu. Ya. Ya Allah ya Rabb, dari saya kecil sampai saya dewasa saya jadi orang miskin melulu. Saya bermunajat agar saya berubah kehidupan saya untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Mengeluh jadi orang miskin. Padahal kata Allah, dengan miskin engkau bisa mendekat dan cinta kepadaku. Ada orang yang kaya semakin dekat semakin cinta kepada Allah. Tapi ada orang yang dikayakan oleh Allah yang dulu miskin, yang dulu tidak punya apa-apa, yang dulu papa, bahkan ibadahnya jauh melebihi orang kaya yang dekat kepada Allah. Minta kaya, diberikan kekayaan oleh Allah, akhirnya dia lupa kepada Allah. Jadi di sini dinyatakan oleh Ibnu Athaillah, permintaanmu ya, karena Allah telah menjamin untuk mengabulkan permintaanmu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan. Segala sesuatu yang Allah berikan, yang Allah pilihkan kepada kamu, Allah jawab permintaanmu, itu yang terbaik. Kalau tidak terjawab pada hari itu juga, itu pun yang terbaik buatmu. Dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah, fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik, bukan menurut keinginanmu engkau sendiri. Jadi ya, di sini Allah menyatakan di dalam kitab Ibnu Athaillah, kata Ibnu Athaillah menyatakan, karena Allah telah menjamin untuk mengabulkan permintaanmu sesuai dengan apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan menurut keinginan engkau sendiri, kata Allah. Juga dalam waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Terkadang kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan waktu kehendak kita, padahal belum tentu yang kita mintakan itu, yang kita harapkan itu jauh lebih baik buat diri kita. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum, bisa jadi ditundanya doamu itu menjadi yang terbaik di sisi Allah. Wa asa antuhibu syai'an fahuwa karhul lakum, bisa jadi yang engkau anggap baik jelek di mata Allah. Allah lebih tahu. Nah, tapi jangan juga setelah kita berdoa, doa kita tidak diijabah, kita putus asa. Ya Allah, capek doa melulu. Ya, dari dulu sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang misal miskin melulu ya, tapi dia ahli ibadah jauh lebih baik gitu loh ya. Ya Allah, dari dulu sampai sekarang ngojek melulu, yang lain udah punya motor 3, 4, 5, kita masih satu aja, misal ya Pak, misal. Bisa jadi yang punya motor banyak, yang diojekin ke orang lain, ibadahnya terbengkalai. Hitung setiap hari berapa sini setorannya ya. Nah, jangan berputus asa di dalam berdoa, terus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Inti dari doa, ad-doa mukhul ibadah, doa itu adalah inti dari ibadah. Ya. Bapak tidak rasakan pada saat sholat, Bapak tuh doa. As-sholatu lughatan ad-du'a, sholat secara bahasa adalah Di mana doanya? Ya. Waktu Bapak takbiratul niat, setelah takbiratul ihram, Bapak berdoa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Itu doa, Pak. Di mana lagi Bapak berdoa?
Sewaktu Bapak duduk di antara dua, Rabbighfir warham wajbur warfa' warzuq wahdi wa'afini terkadang orang menyatakan berdoa itu selalu meminta rezeki. Benar gak sih? Meminta agar terpenuhi kebutuhannya. Padahal rezeki, kebutuhan hidup itu nomor 5. Yang diminta pertama kali sewaktu berdoa adalah Rabbighfir, ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa. Kira-kira dalam satu hari dosa kita banyak gak? Banyak, bukan banyak lagi, banyak. Ya. Habis minta diampuni dosa, minta apa? Agar diberikan rahmat. Rabbighfirli warham, ya Allah rahmati kami. Terus wajibur, tutup aib kami. Warfa, angkat derajat kami. Baru warzuq, itu yang kelima, dimintakan rezeki. Wahdini, dan berilah kami petunjukmu. Wa'afini, dan ya Allah sehatkanlah, afiatkanlah badan dan ruh kami. Wa'fu'an, dan maafkan aku. Ini doa. Kita tidak rasakan, padahal sewaktu kita sholat kita sedang dalam berdoa. Sama seperti kita khotaman, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah yang maha memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Enggak menyebut lagi yang maha pemberi rezeki. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah ya Rabb yang memenuhi kebutuhan hidup. Bukan ya Allah kami minta rezeki yang banyak. Enggak. Beda bahasa, Pak. Meminta, Allahumma inni nas'aluka rizqan wa, itu meminta, Pak. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'a, ya Allah aku meminta kepada engkau rezeki yang luas. Dengan bahasa Allahumma ya qadiyal hajat, mana yang lembut? Ya Allah ya Rabb, engkaulah yang memenuhi segala kebutuhan. Mana Pak yang cakep bahasanya? Allahumma ya qadiyal hajat. Ya. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah ya Rabb, engkaulah yang maha menjawab semua permintaan. Allahumma ya kafiyal muhimmat, ya Allah engkaulah yang memenuhi kebutuhan, segala kebutuhan, yang memenuhi segala kebutuhan. Ya Allah engkaulah yang maha menjawab segala hajat. Allahumma ya qadiyal, Allahumma ya kafiyal muhimmat, ya Allah engkaulah yang memenuhi, yang mencukupi segala kebutuhan. Allahumma ya dafi'al baliyat, ya Allah engkaulah yang maha mencegah segala bala. Bala apapun yang kita hadapi dengan banyak bermunajat Allahumma ya dafi'al baliyat, bala-bala tersebut akan dibentengi oleh Allah. Maksudnya kita akan tidak terkena imbas dan dampak. Allahumma ya rafi'an darajat, ya Allah engkaulah yang maha mengangkat semua derajat. Itu nggak meminta, Pak, namanya memuji. Beda meminta sama-sama memang itu juga doa permintaan, tapi lebih halus dibanding meminta. Ya. Namanya meminta, Pak. Allahumma ya syafi'al amrad, ya Rabb engkaulah yang maha menyembuhkan segala penyakit. Ya. Allahumma ya mujibad da'wat, ya Allah engkaulah yang menjawab semua permohonan. Allahumma ya arhamar, ya Allah engkaulah yang maha pemberi rahmat. Nah, di dalam adab berdoa tadi yang sudah dijelaskan, yang di akhir adalah pada saat kita meminta bermunajat
ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak diiringi dengan hudurul qalbi, lama itu dijawabnya. Karena menghadirkan hati kita kepada Allah itu kunci dari semua permohonan kita kepada Allah. Kenapa itu menjadi kunci? Pada saat Bapak mengatakan Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, tapi hatinya lupa kepada yang maha pemberi. Kira-kira pantas nggak? Pada saat kita meminta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Ya Allah, kami minta selamat dunia akhirat. Ya Allah, berilah kami keberkahan di dalam hidup. Pada saat meminta kepada Allah, hati kita ghaflah, lalai kepada Allah. Kira-kira cepat nggak dijawabnya oleh Allah? Jadi faktor doa itu bisa jadi itu pun ditunda oleh Allah. Bagaimana Allah? Kita tidak bisa berkeinginan segala sesuatu itu bisa terjadi, tapi yang bisa berkehendak hanya Allah. Terkadang kita memaksakan agar doa itu dijawab oleh Allah, padahal ini tidak boleh terjadi. Ini ego kita. Makanya di dalam berdoa, tanggalkan ego kita, nolkan diri, tiadakan diri kita, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawajuh itu adalah menolkan, meniadakan, menzerokan keakuan ego diri kita, yang ada hanya Allah. Pada saat kita bermunajat, yang ada hanya Allah, tujuannya kepada Allah, memintanya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini cepat sampainya kepada Allah. Ada ikhwan yang berkata, Ustaz, setelah saya mengamalkan amaliyah harian dan khotaman, saya nggak meminta khusus kepada Allah, tapi terbersit di dalam kolbu. Saya kepengen kerja. Dia nyari kerja itu, Pak, sebelum ditalkin itu udah puluhan kali dia ngelamar ke sana kemari, tapi tidak diterima. Ini anak muda, Pak. Setelah talkin zikir, dia mengamalkan zikir, dia bermunajat kepada Allah, nggak sampai seminggu, tapi ada keinginan dia kerja. Baru keinginan, nggak dimunajatkan. Saya bilang sebenarnya dengan zikir dan dengan khataman itu adalah doa. Ternyata sepekan kemudian dia ngelamar, langsung diterima. Dia orang Tasik. Nelpon, Ustaz, alhamdulillah saya diterima kerja di Jakarta. Nah, kok segitu cepatnya? Karena apa? Dia hanya mengharap dan bergantung kepada Allah. Ada keinginan, ada tujuan. Tujuan dan keinginan itu tidak diprioritaskan. Karena apa? Dia pasrahkan aja semua udah. Yang ada hanya Allah, yang dia minta hanya Allah. Maksudnya apa? Kalau Allah memberikan izin saya kerja, itu yang terbaik buat saya. Kalau enggak pun itu yang terbaik buat saya. Jadi nothing tulus, Pak. Nggak ada beban. Makanya kalau Bapak munajat, keinginan apapun munajat kepada Allah, yang pertama terus menerus dengan kesungguhan. Jangan sampai putus asa, putus patah harapan kita, tidak terjawab permintaan kita, sehingga kita tidak bersungguh-sungguh lagi dalam ibadah. Karena doa pun ibadah. Dan doa itu senjata orang-orang beriman. Ad-doa usilahul mu'min. Doa itu senjata kita, Pak, ya. Dan tiang agama, ya. Karena apa? Yang kita punya hanya itu. Udah nggak ada lagi, udah. Doa. Bapak yang pernah
Pak Haji Primus pernah ibadah haji, mungkin ada yang pernah umroh ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau Bapak terjadi sesuatu di Mekah, khususnya Mekah ya, karena Mekah itu adalah sifat jalal, sifat kegagahannya Allah. Ada manusia yang merasa gagah di Mekah, celaka. Benar nggak Pak Haji Primus? Misalnya terik matahari Pak. Udah biasa nih terik matahari. Pakai apa namanya? Lips gloss, bibirnya ntar pecah-pecah. Nggak usah. Taruh sendalnya di itu, ingetin nomornya di rak. Nggak hilang. Pas saat dia tawaf, bukan pecah-pecah lagi Pak, bibirnya berdarah. Sendalnya hilang. Karena apa? Itu kalau andai kata dia tidak berdoa, sampai dia pulang ke Indonesia bibirnya pecah-pecah. Benar nggak Pak Haji Primus? Satu kuncinya di sana doa. Saya waktu haji tahun 2005, teman saya orang pedagang pasar Tanah Abang, Pak Haji. Dulu masih zamannya handphone komunikator yang Nokia komunikator tuh ya. Itu masih harga 5 juta 6 juta, itu mahal. Semua pelanggannya ada di situ Pak. Masalahnya cuma sepele. Dia ribut sama istrinya gara-gara belanja. Istrinya dimarah-marahin, jangan belanja, ntar uang habis, susah ntar ngirim barangnya. Itu aja koper udah penuh katanya. Marah istrinya. Setelah itu dia sholat ke Masjidil Haram, hilang komunikatornya. Cukup ribut Pak. Sampai ke maktab, datang ke kamar, Ustaz, saya berantem sama istri, sampai saya hilang handphone komunikator saya. Jadi sebab hilangnya karena berantem. Apa yang diucapkan? Ya, saya marah Ustaz, semua uang dibelanjain buat beli barang, dia mau jual lagi nanti di Jakarta. Saya bawanya gimana, katanya gitu. Terus minta maaf gak sama istri? Enggak Ustaz. Ya udah, hilang handphonenya. Berapa beli handphone? Bukan masalah harga handphonenya Ustaz. Di situ customer saya semua Ustaz, termasuk yang punya hutang di situ semua catatannya. Kata Pak Haji, sahabat saya yang orang Tanah Abang itu, ya udah, mau ketemu, mau Ustaz. Padahal kita juga nggak tahu Pak mau ngomong apa, mau ketemu, mau Ustaz. Ya udah, minta maaf dulu sama istri. Minta maaf Pak di hadapan saya. Habis minta maaf, sekarang sholat taubat. Masuk kamar, berdua sholat taubat. Setelah sholat taubat, bermunajat kepada Allah, berdoa, mohon maaf kepada Allah. Setelah itu dia balik lagi Pak ke kamar. Ustaz, udah saya lakuin. Nggak lama Pak, kring, telepon istrinya. Handphone ayah nih yang nelpon saya. Angkat Bu. Ngomong orang Arab, pakai bahasa Arab. Saya terima. Iya Pak, saya supir, saya orang Mesir, saya nemu handphone di mobil saya Pak. Padahal kejadiannya udah 6-7 jam Pak. Kejadiannya udah 6-7 jam. Oh iya, Bapak di mana? Saya di depan Zam-Zam Tower Pak. Sana Pak. Padahal dulu Zam-Zam Tower itu belum dibangun Pak, lagi tahun 2005 itu. Masih pondasi kalau tidak salah. Tapi saya ketemunya di situ. Dulu masih ada Pasar Seng masih ada. Ya udah, setelah itu kita janjian di situ. Kasih Pak, ini handphonenya. Iya, benar. Nah, saya mau bawa itu Pak, beli teh susu, ya, beli teh susu sama kebab. Mau ngasih makan dia tuh. Sama saya mau kepelin. Saya ajak, pas kita udah pesen teh susu sama ini kebab, saya lihat orangnya nggak ada. Kata Pak Haji Bandi, kemana ya Pak Ustadz? Wah, saya nggak tahu kemana orangnya, saya bilang. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting handphone Bapak ketemu. Nah,
Kenapa bisa terjawab? Bisa diijabah langsung? Karena dia yakin kepada Allah. Dan ada tempat di mana tempat-tempat mustajab, ada waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab yaitu di sepertiga malam. Waktu mustajab di antara dua khutbah pada saat Jumat. Waktu mustajab kapan? Waktu mustajab pada saat selesai sholat fardu. Jadi ada waktu-waktu mustajab dan ada tempat-tempat mustajab. Di mana tempat mustajab? Di Arafah itu tempat mustajab. Di depan Ka'bah, di Multazam, di Hijr Ismail, itu tempat mustajab. Di Maqam Ibrahim. Pokoknya Ka'bah itu maqamul mustajabah, tempat mustajab. Kapan lagi? Pada saat, kalau waktu itu pada saat hari Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, pada malam-malam ganjil juga waktu mustajab. Tempat banyak tempat mustajab. Yang tadi ya di Madinah, juga di depan Ka'bah, di Multazam, di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim, itu tempat-tempat mustajab semuanya. Ya, jadi ada waktu-waktu mustajabah dan ada tempat-tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inti dari Al-Hikam ini, jangan patah harapan dikala Allah belum menjawab permintaan kita. Ya. Apapun yang Allah pilihkan kepada kita, apakah jawabannya terjawab pada saat itu, itulah yang terbaik buat kita. Dan kalau andai kata ditunda oleh Allah, itu pun yang terbaik buat kita. Kita tidak bisa memilih, tapi Allah yang akan memilih permintaan kita sehingga dijawab atau tidaknya. Terkadang kita suka memilih, suka memaksakan kemauan kita. La fil waqtil ladzi turid. Jadi kita nggak bisa menginginkan waktu itu agar Allah ijabah permintaan kita. Bisa jadi dinantikan, ditunda, atau memang akan dikabulkan pada saat kita sudah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar gitu. Jadi jangan sampai berputus asa dan patah harapan di dalam bermunajat kepada Allah. Terus sungguh-sungguh dalam ibadah, ya. Dan yang kedua adalah pada saat bermunajat kepada Allah, hadirkan hati kita hanya kepada Allah. Hudurul qalbi ilallah, ini yang menjadi cepatnya doa tersambung kepada Allah. Ya. Sewaktu kita bermunajat kepada Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin hamdas syakirin hamdan naimin. Pada saat kita mengatakan hamdas syakirin, ya Allah yang patut dipuji dan yang maha pemberi, kami bersyukur kepada Engkau. Pada saat itu hadirkan aja, hidupkan aja kalbu kita kepada Allah. Ada validasi, ada pengakuan bahwasannya Allah menjawab semua permintaan kita. Kalau andai kata Allah sudah menjawab permintaan kita, itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kalau andai kata memang Allah menunda permintaan kita, itu pun yang terbaik yang Allah tunda permintaan kita. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Jika menurut engkau itu buruk, belum tentu buruk di hadapan Allah. Bisa jadi yang menurut engkau buruk baik di hadapan Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa karhul lakum. Apabila menurut engkau itu baik, belum tentu baik di hadapan Allah. Bisa jadi itu buruk dan tidak baik di hadapan Allah. Jadi Allah tahu segala keinginan dan hajat di dalam kalbu kita. Apapun yang terjadi, itu yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, termasuk permintaan kita, apapun bentuknya, yang menjadi terjawab atau tidaknya, itu yang terbaik bagi diri kita. Kata Ibnu Athaillah seperti itu. Jadi terlambat datangnya pemberian Allah, diijabahnya segala doa kita,
tidak ditangguhkannya doa kita oleh Allah, mesti sudah dimohonkan berulang-ulang. Kita sungguh-sungguh di dalam bermunajat kepada Allah, janganlah membuatmu patah harapan, janganlah membuat kamu putus asa di dalam mendekat dan bermunajat kepada Allah, karena Allah telah menjamin untuk mengabulkan permintaanmu sesuai dengan apa yang Dia pilihkan untukmu. Allah tahu itu, ya. Bukan menurut keinginan engkau sendiri, juga dalam waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau inginkan, kata Allah. Mudah-mudahan apa yang kita minta, kita munajatkan kepada Allah, iringi dengan permintaan maaf kita, istighfar kita, dengan salawat kita kepada baginda Rasulullah, dengan banyak memuji nama Allah, baru kita bermunajat dengan lirih kepada Allah, ya, dan juga mengagungkan nama Allah serta menghadirkan nama Allah di dalam kalbu kita. Insya Allah apa yang kita mohon diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau andai kata belum terkabul, itu yang terbaik buat diri kita. Ala hadhihi niyya wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari kami cukup.